Baik, pada video kali ini saya akan jelaskan penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada reaksi nomor satu, kita dapati reaksi Cu plus HNO3 yang menghasilkan CuNO3 dua kali, NO dan H2O. Langkah pertama adalah jika pada reaksi tersebut ada unsur bebas, pasti unsur tersebut mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya. Jadi pertama kita tentukan dulu nih kira-kira unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cu sebagai unsur bebas pasti berubah biloksnya. Nah, kita hubungkan dengan Cu yang ada di kanan. Oke. Cu di kiri karena unsur bebas dia biloksnya 0 ya. Di kanan. Nah, bagaimana menghitung Cu? Nah, kita tahu bahwa NO3 ini ion yang muatannya -1 kali 2 jadi -2. Maka supaya 0 gitu kan, totalnya kan 0. Berarti Cu plus 2. Oh, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Ini berarti reaksi oksidasi karena biloksnya naik. Oksidasi berarti melepas elektron sebanyak berapa? Selisihnya ya 2 dikurang 0 berarti sebanyak 2 elektron. Oke. Kemudian untuk HNO3, unsur mana yang berubah biloksnya? Pastikan bahwa hidrogen selalu +1, maka dia tidak berubah biloksnya. Oksigen selalu -2. Berarti yang berubah adalah unsur N. Nah, unsur N ini berubah. Kita tarik garis, kita hubungkan dengan nitrogen yang ada di kanan. Jangan kita hubungkan dengan NO3 lagi ya, tapi kita hubungkan pada senyawa NO karena berbeda. Kalau kita hubungkan dengan NO3, maka biloksnya pasti sama ya. Maka selanjutnya kita hitung biloks N pada HNO3 ya. Oksigen berjumlah 3, maka -2 dikali 3. Jadi -6, total oksigennya -6, hidrogen tetap +1, berarti nitrogen +5. Ya, saya tulis di bawah ya. Tepat pada garis N. Nah, nitrogen di kanan. Oksigen -2, ya kan? Nitrogen berarti +2, karena totalnya harus 0. Oke, ini +2. Berarti kan terjadi penurunan, berarti ini adalah reaksi reduksi. Reduksi berarti menerima ya atau menangkap berapa elektron ya. Selisihnya lihat, berarti 3 elektron. Ya, antara 2 dan 3 kita cari KPK-nya karena yang dilepas dan diterima harus sama jumlah elektronnya. Maka ini dikali 3, yang bawah dikali 2 ya. Jadi kita dapatkan 6 elektron ya yang dilepas dan diterima. Nah, pengali ini ya, angka 3 ini kita naikkan jadi koefisien. Nah, ini 3, sebelah kanan juga 3 sesuai garisnya ya. Nah, 2 pun kita naikkan jadi koefisien. 2 pada HNO3, 2 pada NO ya. Nah, ini adalah angka-angka yang sangat membantu dalam penyelesaian penyetaraan reaksi redoks ya. Selanjutnya kita setarakan secara biasa ya. Kita tinggal melihat ruas kiri dan kanan. Cu-nya sudah sama. Kemudian pada senyawa HNO3 mana yang harus kita samakan lebih dahulu? H dan O belakangan ya. Kita setarakan di sebelum unsur H dan O yaitu unsur N ya. N di kiri jumlahnya 2, di kanan hati-hati. Pada CuNO3 jumlah N 8 ya, 6 maksudnya. 2 dikali 3, 6 ditambah 2 pada NO. Jadi ada 8 unsur N. Nah, berarti ruas kiri angka 2 pada HNO3 kita coret, kita ganti dengan angka 8 supaya kita dapatkan N sebanyak 8 buah. Selanjutnya adalah hidrogen. Di ruas kiri ada 8, maka di kanan kita kalikan dengan 4. Berarti sudah setara. Oke, baik kita lanjut dengan soal yang kedua ya, di mana nah itu reaksi antara kalium permanganat ditambah asam oksalat dan asam sulfat ya.
Baik, pada senyawa KMNO4 ya, kita tentukan lagi unsur yang berubah biloxnya. Nah, seperti di awal tadi, unsur golongan 1A seperti kalium ini kan plus 1 ya. Dalam senyawa selalu plus 1, maka di ruas kanan kita dapatkan K pun plus 1, dia tidak berubah. Oksigen pun demikian, selalu minus 2. Oke, berarti Mn yang berubah biloxnya. Kita hubungkan dengan Mn yang ada di kanan. Ya. Kita hitung. Oksigen pada KMNO4 ini jadi minus 8. K-nya tetap plus 1, berarti Mn-nya plus 7. Oke. Di kanan, untuk menghitung Mn, kita lihat S sebagai SO4, sebagai ion sulfat bermuatan minus 2, maka Mn-nya plus 2. Karena totalnya harus 0 ya. Nah, ini turun berarti reduksi. Reduksi. Terjadi penerimaan atau menerima berapa elektron. Nah, itu selisihnya 7 dan 2 berarti 5 elektron. Selanjutnya pada senyawa H2C2O4 ya. Hidrogen selalu plus 1, oksigen selalu minus 2, berarti C yang berubah biloxnya nanti. Ya. Nah, ketika kita kalikan dengan indeksnya, oksigen kita dapatkan minus 8, hidrogen jadi plus 2, C jadi plus 6. Karena totalnya harus 0, ya kan? Nah, kalau kita tentukan biloxnya, kalau ditanya bilox atom C di sini harus dibagi 2. Karena yang disebut bilangan oksidasi itu harga satu buah atomnya itu plus 3. Ya. Karena plus 6 ini untuk 2 buah C. Ya. Jadi biloxnya plus 3. Nah, kita perhatikan yang di ruas kanan. Pada CO2. Oksigen minus 2. Dikali 2 jadi minus 4. C-nya jadi plus 4. Nah, terlihat kenaikan ya. Kenaikan dari 3 ke 4. Nah, kita hubungkan C yang di kiri dan di kanan. Ya. Selanjutnya, kita tentukan bahwa bilox yang berubah adalah plus 6 menjadi plus 8. Kenapa plus 8? Karena atom C yang berubah ini sebanyak 2, maka di kanan pun harus kita setarakan terlebih dahulu menjadi 2. Jadi angka 8 ini didapatkan dari 2 kali 4. Ya. Nah, ini jangan lupa sebagai langkah yang penting sekali. Ya, kita harus menulis ya, angka unsur-unsur yang berubah sesuai dengan jumlahnya. Ya, ini kita sebut sebagai bilox total. Bilox total. Ya. Misalkan ada 3 buah C ya, kita tulis 12 gitu ya. Jangan lupa tuh ya. Jadi sebelum kita setarakan yang lain, perhatikan atom dari unsur yang berubah biloxnya. Ya, harus disetarakan terlebih dahulu. Oke. Dari 6 ke 8 berarti naik. Ya, ini mengalami oksidasi. Berarti melepas berapa elektron? Sebanyak 2 elektron. Nah, yang diterima dan dilepas harus sama. Ini dikali 2. Ya, yang bawah dikali 5. Pengalinya ini naik menjadi koefisien 2 gitu ya. Di depan asam oksalat ini kita tulis 5. Nah, di depan CO2 karena sudah ada angka 2, ketika kita kali 5 menjadi 10. Kita coret, kita ganti angka 10. Nah, selanjutnya tinggal kita setarakan seperti biasa. Kita lihat ruas kiri dan kanan. Atom K sudah sama, C sudah sama sebanyak 10. Nah, S. Nah, S di kanan 1, pada MnSO4 ada 2, pada K2SO4 ada 1, berarti jumlahnya 3.
maka di ruas kiri kita kali 3. Akhirnya kita dapatkan jumlah atom hidrogen, ya, hidrogen sebanyak 10 tambah 16, maka di kanan kita kali 8. Selesai. Ya. Nah, demikianlah penyetaraan cara perubahan bilangan oksidasi. Terima kasih.